Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua para pejuang latihan dasar CPNS tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nila Kurnia. Saya adalah CPNS Kabupaten Barito Kuala, salah satu peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 untuk golongan 3 angkatan 30 dengan nomor NDH 33 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, dalam video saya kali ini saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yaitu tupoksi saya sebagai analis akuntabilitas kinerja aparatur. Nah, untuk langkah pertama, saya melakukan pra-analisis atau identifikasi dan deskripsi isu. Nah, di dinas saya menemukan 3 isu, yaitu pertama, kurangnya optimal pengumpulan data laporan hasil evaluasi capaian kinerja SKPD. Yang kedua, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja intensif pemerintah dan data pendukungnya tersebar dan tidak terintegrasi. Dan yang ketiga, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dalam rangka penyusunan laporan. Nah, yang kedua, saya menepis isu tersebut dengan metode APKL, yaitu singkatan dari aktual, problematik, khalayak, dan layak. Nah, metode aktual ini adalah isu hangat yang sedang dibicarakan, sedangkan problematik adalah dimensi masalah yang kompleks. Khalayak adalah hajat hidup orang banyak, dan khalayak adalah masuk akal atau realistis dan relevan. Dan di sini sudah terlihat saya membuat tabel dengan metode APKL dan memberikan poin, di mana poin 1 itu paling rendah, sedangkan poin 5 itu paling tinggi. Nah, masing-masing sudah saya beri penilaian dengan analisis saya. Nah, dan mendapatkan skor tertinggi, yaitu kurang optimalnya pengumpulan data laporan hasil evaluasi capaian kinerja SKPD yang berjumlah 15 poin. Sedangkan untuk pengarsipan dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan data pendukungnya yang tersebar dan tidak terintegrasi itu mendapatkan poin 13. Sedangkan yang ketiga, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dalam rangka penyusunan laporan itu mendapatkan 9 poin. Sehingga di sini saya menemukan poin paling tinggi tadi di kurang optimalnya pengumpulan data laporan hasil evaluasi capaian kinerja SKPD. Nah, yang ketiga, saya menepis isu dengan metode USG. Nah, di sini sudah saya sajikan tabel permasalahannya menggunakan tabel USG. Nah, tabel USG ini metode yang terdiri dari U itu urgensi, mendesak dan harus ditindaklanjuti. Seriousness merupakan hal yang serius dengan akibat yang ditimbulkan jika tidak ditangani segera. Ground ini merupakan seberapa besar sih pengaruh buruknya apabila tidak ditangani segera. Nah, di sini sudah saya beri pembobotan nilai juga, di mana poin 1 itu paling rendah, poin 5 itu paling tinggi. Nah, dan di sini untuk ketiga isu masalah saya yang paling tinggi itu ada di kurang optimalnya pengumpulan data laporan hasil evaluasi capaian kinerja SKPD dengan jumlah total poin 12, sedangkan pengarsipan dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan data pendukungnya yang tersebar dan tidak terintegrasi itu ada 8 poin. Terus dan yang terakhir, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dalam rangka penyusunan laporan itu berada di 7 poin. Nah, yang kemudian saya menganalisis isu tersebut dengan menggunakan metode Fishbone. Nah, di sini kita harus menemukan apa sih akar dari masalah sehingga kurang optimalnya pengumpulan data laporan hasil evaluasi capaian kinerja SKPD. Nah, setelah saya analisis, ternyata di sini belum adanya data yang valid sehingga harus dikonfirmasi ulang ke bidang-bidang lain. Nah, terus juga datanya tersebar dan tidak terintegrasi sehingga ketika pelaporan
capaian kinerja tahunan itu harus dijadikan satu dulu. Nah, terus juga penyampaian laporan evaluasi kinerja hanya dilakukan pada saat rapat. Nah, dan yang terakhir itu pengumpulan data laporan capaian kinerja masih dilakukan secara manual. Nah, terus di sini saya paparkan juga kalau isu yang saya ambil di sini adalah kurang optimalnya pengumpulan data laporan hasil evaluasi capaian kinerja SKPD dengan penyebab sumber daya manusia hanya berfokus pada pengumpulan data laporan capaian kinerja. Nah, di sini saya menggunakan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu dengan tabel alternatif penyelesaian, tahap setiap alternatif, hasil yang diharapkan, dan para pihak yang terlibat. Nah, untuk alternatif penyelesaian, saya di sini mencoba untuk membuat Google Form terkait data capaian hasil kinerja per bulan. Nah, untuk tahapan setiap alternatif, pertama saya membuat Google Form dengan format bulanan dan membagikan ke semua bidang, terus juga mengadakan rapat bulanan terkait laporan evaluasi kinerja SKPD, terus juga perlunya ada konfirmasi ulang mengenai capaian kinerja dan juga menemukan tindak lanjut ketika mengalami kendala dalam pencapaian kinerja. Nah, untuk hasil yang diharapkan untuk memudahkan pengguna data dalam rangka penyusunan laporan hasil evaluasi kinerja tahunan SKPD dan tercapainya target capaian kinerja SKPD. Dan untuk pihak yang terkait bagi untuk PNS yang memerlukan data tersebut dan juga untuk pencapaian laporan kinerja kepada atasan. Nah, sekian dan terima kasih paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam.